Bermula dari cita-cita untuk mewujudkan impian dan harapan. Sebuah perjalanan hidup dimulai. Dengan semangat kerja keras, kecerdasan, pengorbanan, serta doa. Semua saya dapatkan di sini. Pendidikan dan pengalaman baru dalam hidup saya. Tentang menjalani sebuah proses. Idealisme dan berjiwa wirausaha. Menjadi generasi milenial yang tetap rendah hati. Mengenal arti sebuah persahabatan. Menjadi seseorang yang berguna bagi sesama. Karena di sini adalah tempat kita, awal kesuksesan kita. umk.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Putri Daulia. Saya mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, program studi ilmu hukum, dengan NIM 2020-20033. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum administrasi negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berhubungan dengan perilaku atau aktivitas administrasi negara dan kebutuhan warga negara, serta hubungan di antara keduanya. Dalam rangka penerapan good governance, sudah menjadi keharusan dalam melakukan rekonseptualisasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap kedudukan administrasi negara. Ada berbagai istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan administratiefrecht yang dikenal di Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Droit administratif di Perancis, Administrative Law di Inggris dan Amerika. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum administrasi negara Indonesia merupakan terjemahan dari administratiefrecht. Untuk menerjemahkan administratiefrecht dari hukum Belanda ini, para ahli hukum di Indonesia belum ada kata sepakat. Baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para ahli. Berikut adalah pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Van Vollenhoven. Hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. 2. Ada menurut Logeman. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan warga masyarakat. Yang ketiga, ada menurut Musan. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Kebiasaan atau praktek tata usaha negara. 3. Jurisprudensi. Dan keempat, doktrin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan administrasi negara. Kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis, yang artinya secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum, dan yang bersifat non-yuridis, perbuatan-perbuatan hukum atau rechtshandeling. Administrasi negara ada 4 macam, yaitu 1.
penetapan atau Basing Administrative Discretion. Yang kedua, rencana atau plan. Yang ketiga, norma jabaran atau concrete norm giving. Yang keempat, legislasi semu atau pseudo weight giving. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara, syarat-syarat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu 1. Efektivitas. Kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. 2. Legitimasi. Kegiatan jangan sampai menimbulkan keributan dikarenakan tidak dapat diterima masyarakat setempat. Yang ketiga, yuriditas. Syarat yang menyatakan bahwa perbuatan pejabat administrasi tidak boleh melawan hukum dalam arti luas. Yang keempat, legalitas. Setiap keputusan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. 5. Moralitas. Moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Yang keenam, ada efisiensi, wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Yang ketujuh, teknik dan teknologi. Wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan suatu prestasi yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Fries Hermansen dan Détournement de pouvoir. Fries Hermansen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Détournement de pouvoir adalah suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang yang ada padanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu padanya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup asas-asas pelaksanaan pemerintah yang baik, yang meliputi asas 1. Kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang. Ketiga, ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, asas kecermatan. Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan. Yang kelima, ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Yang keenam, ada asas keterbukaan. Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketujuh, ada asas kepentingan umum.
Asas yang mendahulukan kesejahteraan atau kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, ada asas pelayanan yang baik. Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.